Apakah Bapak Ibu tahu bahwa tabungan atau deposito tidak bisa langsung dicairkan oleh istri dan anak ketika suami tutup usia? Ketika suami tutup usia. Pertanyaannya, banyak istri dan banyak anak atau putra-putri kita tidak mengetahui. Bahkan istrinya sendiri tidak tahu di mana bukunya tabungan dan deposito bapaknya. Bukunya aja nggak tahu, karena biasanya bukunya disimpan di kantor, dimasukkan di laci, lacinya itu ada namanya berangkasnya, berangkas kecil, dikunci, kuncinya dibawa terus gitu ya. Jadi istrinya nggak pernah tahu ini ada uang berapa dari pihak bapaknya. Kemudian si bapak juga tidak pernah ngasih tahu PIN-nya gitu ya, termasuk kapan jatuh tempo dan jumlah uangnya. Sekarang kita masuk di posisi jawabannya. Ini jawabannya. Bapak, ibu-ibu selalu mengatakan kalau kita datang ke mereka mengingatkan bahwa uang banyak di deposito dan tabungan itu akan nanti bermasalah di suatu ketika. Tapi jawabannya pasti gini, aman Pak Sofyan, suami saya loh orangnya itu miliarder, banyak duit. Jadi dia itu punya uang ditaruh di bank A, B, C, D, termasuk BPR A, B, C gitu ya. Nggak cuma di bank, di PPR juga, karena BPR ternyata bunganya lebih gede gitu ya. Kalau saya kemarin memberikan pelatihan BPR di di Malang, itu kalau di Bali itu saya sering melihat BPR yang bagus tuh namanya BPR Lestari ya. Itu kayaknya gede juga bunganya itu. Jadi banyak orang yang naruh uang di sana. Jadi cukup banyak uang. Jadi jangan khawatir Pak Sofyan. Ternyata kalau kita baca itunya, Anda bisa zoom ternyata ada beredar pesan bahwa mencairkan rekening nasabah di bank itu sulit gitu ya. Bahkan Direktur Bank BTN saat itu dijabat oleh Pak Mariono mengatakan bahwa memang butuh waktu untuk mencairkan dana nasabah yang sudah meninggal. Nah itu butuh waktu, jadi nggak serta-merta langsung orangnya bisa mencairkan. Apalagi kita punya kasus nih, bahwa ahli waris keluhkan pencairan rekening. Ini orangnya ada di Kediri, ada di Mojokerto gitu ya, Mojokerto. Jadi dia itu punya uang nggak banyak, ada sekitar 134 juta gitu ya. Tapi prosesnya berbelit-belit karena dia ternyata dia harus bolak-balik gitu ya. Padahal istrinya itu meninggal pada tanggal 11 November 2019 dan itu uangnya juga nggak banyak gitu ya. Pokoknya dia harus bolak-balik gitu. Nah, pertanyaannya kadang-kadang kita nggak tahu hukumnya seperti apa yang ada di bank. Nah, ini kita perlu sampaikan kepada mereka bahwa ini yang paling penting. Ahli waris wajib tahu, ya. Ahli waris wajib tahu. Kalau nggak tahu, nanti persoalan waris menjadi bermasalah. Bukannya harta yang diwariskan menjadi sengketa. Tadi itu ada beberapa pertanyaan, kita sudah sampai ke pertanyaan nomor berapa tadi? Nomor 5. Itu kalau nggak ngerti jawabannya, nggak ngerti aplikasinya, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti kita bisa debat, sengketa dan sebagainya, konflik. Seperti yang ada di Lombok, ibunya dimasukkan ke pengadilan karena dituntut untuk pembagian warisnya. Yang pertama, kalau uang di bank dibukukan ketika pemiliknya tiada. Jadi undang-undang itu menyatakan peraturan BI nomor 2 tahun 2000, bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanan nasabah. Jadi kalau sudah meninggal, nggak serta-merta, bahkan kita sebagai ahli warisnya memakai uang dari ATM itu bisa dianggap sebagai kriminalitas, ya, bisa dianggap sebagai pencurian atau penggelapan, bisa diadukan loh. Meskipun kita itu tahu PIN-nya, begitu si suami kita atau istri kita meninggal, kita sebagai pasangan hidupnya itu ngambil dananya melalui ATM, dicicil setiap hari 20 juta, 30 juta, 50 juta, karena ATM kan kadang-kadang maksimumnya 50 juta. Kita cicil sampai uangnya. Halo? Apakah sudah terdengar? Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah sekarang. Sudah, Pak. Oke, baik. Mohon maaf, saking semangatnya suaranya entah pergi kemana gitu ya. Mungkin suaranya mau istirahat dulu. Oke, kembali ke laptop. Saya ulangi lagi, ahli waris wajib tahu ini. Ternyata uang yang di bank itu kalau sudah nggak ada pemiliknya, sudah langsung dibekukan, di-freeze sama bank. Karena bank mempunyai prinsip kehati-hatian, dia wajib merahasiakan segala sesuatu. Persoalannya banyak sekarang di tempat-tempat kita,
banyak data-data bank itu tercecer kemana-mana. Jual beli data itu terjadi di mana-mana. Makanya kita kemudian datanya ada di mana-mana, sering telepon untuk ditawari pinjol gitu ya, atau ditawarin kartu kredit. Entah itu dari mana datanya, yang pasti orang itu tiba-tiba nawarin kita aja gitu. Yang kedua, kalau uangnya di atas 100 juta, itu lebih parah lagi. Udah uangnya banyak gitu ya, itu lebih parah lagi. Bukannya lagi dibekukan, tapi diblokir gitu ya, diblokir sama pihak bank. Karena bank itu butuh namanya kehati-hatian. Kalau di atas 100 juta sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Kemudian nomor 3, yang ini yang kalau 1, 2 ini sudah lewat, sudah bisa diatasi. Yang nomor 3 ini yang butuh effort, butuh biaya dan butuh kekompakan antara keluarga. Karena kita perlu namanya pembuktian. Pembuktian ini biasanya masuk ke pengadilan dan juga butuh surat-surat dari kecamatan, kelurahan, RT RW. Nah, ini butuh waktu dan tidak mudah untuk membuktikan bahwa kita itu benar-benar ahli waris. Apakah benar-benar si mayat itu punya istri hanya 1 gitu ya? Kalau ternyata ada istri lagi yang lain, gimana ceritanya? Tiba-tiba mengajukan hal yang sama. Apakah kita benar-benar sebagai anak yang sah? Ternyata suami punya anak di tempat lain gitu ya, sebagai ahli warisnya. Nah, itu prosesnya tidak mudah. Karena tidak mudah itu kita harus tahu alur-alurnya seperti ini. Alur-alurnya seperti ini. Sehingga dengan demikian kita aminkan saja bahwa kita nanti suatu ketika punya uang 200 miliar gitu ya. Kita aminkan saja. Ini sebenarnya bukan 200 miliar, mungkin 200 juta, tapi anggap saja kita punya uang 200 miliar gitu ya. Dan ternyata semuanya butuh yang namanya dokumen-dokumen. Dokumennya cukup banyak, ada KTP, ada akte perkawinan, buku nikah. Banyak orang yang data ini nggak tahu disimpan di mana, tiba-tiba hilang gitu ya. Fotokopi surat kematian, kalau ini gampang. Asli tanda bukti simpanan. Nah, asli tanda bukti simpanan itu yang agak susah nih orang-orang. Kadang-kadang dia nggak nyimpan tuh di mana tuh buktinya, ya. Di buktinya disimpan di mana, bukunya mana, biletnya mana, kadang-kadang nggak tahu. Untuk yang di atas 10 juta ditambah akte keterangan ahli waris. Nah, ini nanti semuanya akan proses sidang dan pengadilan ditentukan, baru diberikan kepada si fulan atau si penerimanya.